aku jadi Hindu plus ku koyai Alkitab. Kalau Israel kalah berarti bohong dong. Hah? Berarti berbohong dong. Nah ini mengikuti ya Ruslina pengaribuan akun pindah agama itu kawan-kawan. Berarti berbohong dong. Alkitab ini yang mengatakan Tuhan penjaga Israel. Si Arya Lembata akun pindah agama. Banyak yang mengikuti aku pindah agama. Kalau Israel kalah, berapa orang yang pindah agama? Coba kawan-kawan. Siapa yang mau mengikuti jejakku? Kalau Israel kalah, aku pindah agama jadi Hindu. Jadi Tuhan itu harus ada buktinya. Kalau Tuhan tidak terbukti, aduh. Wow. Mencari-cari alasan saja. Oh ini begini. Kalau Tuhan orang Kristen itu harus bisa dibuktikan. Sudah? Contoh. Tuhan yang di dalam Alkitab ini berjanji kepada Abraham, aku akan membawa keturunanmu. Sudah, aku akan membawa keturunanmu ke satu bangsa, ke satu tanah yang akan menjadi milik pusakanya. Terbukti. Sudah? Lalu Tuhan berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu, katanya sama Daud. Terbukti. Padahal Daud itu tukang apa? Menggembala kambing domba. Sudah? Baru Tuhan lagi berkata kepada para nabi, aku akan melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Setiap orang yang di kota Yerusalem ini akan dibawa ke pembuangan. Terbukti. Sudah? Terbukti kawan-kawan. Sudah? Lalu Tuhan berkata, aku datang untuk mengumpulkan sisa-sisa Yakub. Terbukti setelah bangsa Israel ini lenyap, sudah? Mereka mendirikan satu negara lagi dan akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, katanya. Yesaya 60 itu. Terbukti. Israel inilah bukti bahwa Tuhan yang di Alkitab ini ada. Harus ada buktinya, kawan-kawan. Kalau cuma klaim-klaim saja, untuk apa kalau cuma klaim-klaim saja tanpa bukti? Israel adalah bukti kalau Tuhan yang di dalam Alkitab ini adalah benar. Semua yang dijanjikannya di sini, semua itu terjadi. Paham ya? Semoga kawan-kawan paham. Harus bisa dibuktikan Tuhannya orang Kristen, bro. Kalau nggak bisa dibuktikan, aduh. Bukti Yesus disunat, pengikutnya tidak sunat. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kami sunat. Tuhan Yesus mengajarkan kami baptis. Sudah? Coba kau cari dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan sunat kepada kami? Sunat itu diajarkannya kepada orang Yahudi. Pertama kepada Abraham. Kedua kepada Musa, kepada orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Kami dari bangsa-bangsa lain. Coba nih kutunjukkan sama kau ayatnya, bro. Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami dari bangsa-bangsa lain. Kami dibaptis karena kami bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi sunat. Karena sunat itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Kami bangsa-bangsa lain, makanya kami baptis. Baptis itulah ganti sunat bagi kami. Karena kami bukan orang Yahudi. Dan kami tidak akan pernah mau menyamar menjadi orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus tidak mengasihi orang Yahudi saja. Tuhan Yesus juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Ngapain kami sosokan ke Yahudi-Yahudian? Budaya Yahudi kok mau kami pakai? Aduh, enggak lah kawan-kawan. Saya lebih menghargai budaya Batak, budaya Indonesia,
daripada budaya Yahudi. Nah, sekalipun iman kami bersumber dari Yahudi, aku jauh lebih menghargai budaya Indonesia daripada budaya Yahudi. Karena yang kami ambil dari Yahudi adalah iman, bukan budaya. Budaya mah nggak ada hubungannya dengan iman. Ngapain pula kami mengemis-kemis jadi orang Yahudi? Oh, operasi hidung. Operasi hidung, kayak mana hidung orang Yahudi operasi. Oh, orang Yahudi itu memakai apa ya? Jirah. Ambil jirah. Ambil jirah. Ini. Ambil jirah. Ayo baca kitab suci. Sema Israel, Adonai Eloheinu. Baru ganti nama. Padahal namaku adalah si Cahyono. Ku bikin namaku Palenjius. Karena itu kawan-kawan. Padahal namanya si Cahyono, dibikinnya namanya aku Yahudi katanya. Ada lagi satu lagi. Padahal namanya Wahyudi. Udah jelas-jelas namanya Wahyudi Sugiono. Itulah namanya Wahyudi Sugiono. Dibikinnya namanya Yahudi Ultra Ortodoks. Ngapain kita menyamar-nyamar jadi orang Yahudi? Sebab Tuhan Yesus bukan mencintai orang Yahudi saja. Tuhan Yesus juga mencintai kita dari bangsa-bangsa lain. Mengasihi kita bangsa-bangsa lain. Ngapain kita menyembah-nyembah Yahudi? Membawa budaya Yahudi ke Indonesia. Tapi yang anehnya kawan-kawan, sudah di Indonesia orang berlomba-lomba mengikuti budaya Yahudi. Di Yahudi, orang Yahudi berlomba-lomba meninggalkan budayanya. Benar kawan-kawan, kita orang Indonesia berlomba-lomba untuk mengikuti budaya Yahudi. Orang Yahudi malah meninggalkan budayanya. Kan aneh. Paham nggak kalian apa yang kusampaikan? Paham nggak kalian apa yang kusampaikan? Indonesia berlomba-lomba untuk mengikuti budaya Yahudi. Orang Yahudi malah meninggalkan budaya mereka. Malah mereka mengikuti budaya orang kafir. Budaya Amerika, budaya Arab. Contoh dalam hal berpakaian. Dalam hal berpakaian, kawan. Cuma sekarang kita ke Israel. Budaya mereka itu sudah mereka tinggalkan. Nah, kita orang Indonesia masih ikut-ikut budaya Yahudi. Coba gimana cara berpikirnya, kawan-kawan? Gimana cara berpikir, kawan-kawan? Gimana sih cara pembelanya? Coba bela dulu, bela dulu. Coba bela dulu orang Yahudi itu. Kita orang Indonesia malah mempopulerkan budaya Yahudi. Sementara Yahudi malah meninggalkan budayanya, mengikuti Amerika. Coba kita share screen dulu ya. Kita share screen dulu. Dan juga sama kalian kawan-kawan. Kalau aku mah berdasarkan data ya. Kalau nggak pakai data aku nggak mau. Juga sama kalian ya.
Bentar dulu ya. Nah, ini dia. Kita lihat orang Yahudi kawan-kawannya. Loh, kok ini yang keluar? Gak bisa Google kosong ini kawan-kawan. Gak bisa Google kosong kawan-kawan. Gak betul itu si Kaina.